Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Aurianti Lutfia, Kintan Ayodya Utami, dan Michael Eugalion Wiharja akan mempresentasikan tentang case study teori belajar. Berikut adalah judul berita yang akan kami lakukan case study, yaitu ditegur istri main HP, ayah di Serdang Beragai, aniaya putri dan cucu pakai pisau sawit. Berikut ini adalah kronologi dari kasus tersebut. Supomo yang berumur 45 tahun ditegur oleh istrinya yang bernama Mariani, 60 tahun, karena terlalu sering main HP. Mereka pun terlibat cekcok. Supomo kemudian mengambil HP Mariani dan HP tersebut dibanting, lalu cekcok pun berhenti. Supomo kemudian pergi ke warung, lalu pulang sekitar jam 7 malam ke rumah. Namun, dia mendapati tidak ada Mariani di sana. Ternyata, setelah Supomo mencari, Mariani ada di rumah tetangganya yang bernama Welas, berumur 67 tahun. Mereka pun bertengkar dan kemudian meninggalkan lokasi. Namun, ternyata Supomo pulang ke rumah hanya untuk mengambil egrek, yaitu sebuah alat untuk memanen buah kelapa sawit. Setelah itu, Supomo kembali ke rumah Welas untuk mencari Mariani, namun Mariani tidak ada lagi di sana. Dalam perjalanan pulang, Supomo melihat anak dan cucu tirinya di teras rumah. Mereka bernama Siska, berumur 40 tahun, dan RZ berumur 5 tahun. Mereka kemudian menjadi korban pembacokan membabi buta dari Supomo. Mereka pun menderita luka-luka berat. Aksi tersebut dihentikan oleh masyarakat. Bahkan, Supomo dihakimi massa hingga luka-luka. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pelaku dibawa ke Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Untuk membaca beritanya lebih lanjut, bisa klik link di bawah ini ya. Dari berita yang telah kami baca, kami telah mengidentifikasi penyebab, dampak, teori, hingga penyelesaian. Penyebab dari kasus ini adalah saat sang suami yang bernama Supomo berumur 45 tahun ditegur oleh istrinya yaitu Mariani berumur 60 tahun karena ia selalu saja bermain ponsel dan Mariani merasa bahwa Supomo terlalu candu bermain ponsel hingga tidak menghargai istrinya sendiri. Dampak yang terjadi adalah Supomo cekcok dengan sang istri, Mariani. Supomo yang dibutakan amarahnya itu kemudian mengambil egrek atau alat untuk memanen kelapa sawit dan mencari Mariani untuk melampiaskan amarahnya. Sayangnya, Mariani tidak ada. Dalam perjalanan pulang, Supomo yang masih emosi itu mendapati anak dan cucu tirinya yang bernama Siska berusia 40 tahun dan RZ berusia 5 tahun. Dan Supomo pun menyerang mereka hingga akhirnya menimbulkan luka-luka berat. Teori belajar yang digunakan adalah menggunakan teori belajar dari tokoh Guthrie atau teori kontiguitas. Kontiguitas adalah kombinasi stimuli yang mengiringi suatu gerakan yang cenderung akan diikuti oleh gerakan itu jika kejadiannya berulang. Artinya, jika kita melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu, pada di lain waktu saat dalam kondisi atau situasi yang sama, maka kita akan cenderung melakukan hal yang sama. Salah satu teori yang dipaparkan oleh Guthrie adalah movement produce stimuli, di mana stimulus eksternal atau SE biasanya tidak langsung direspon dan memerlukan waktu. Ada serangkaian perilaku yang dilakukan chaining atau berantai. Seperti stimulus eksternal ketika Supomo ditegur oleh istrinya dan menghasilkan respon nyata menghampiri istrinya dengan membawa egrek. Lalu stimulus karena gerakan menyerang cucu dan anaknya menggunakan pisau untuk memanen kelapa sawit atau egrek. Penyelesaian. Masalah ini dapat diselesaikan oleh teori dari Guthrie pada teori kontiguitas. Menurut Guthrie, hukuman yang baik adalah hukuman yang tidak menimbulkan rasa sakit. Jika hukuman itu menimbulkan rasa sakit, maka seseorang yang dihukum akan mengubah perilakunya karena dia tidak ingin merasa kesakitan, bukan karena sadar bahwa hal yang dibuatnya adalah salah. Guthrie merasa bahwa hukuman yang efektif adalah hukuman yang bisa mengubah cara individu merespon cara individu tertentu atau mengubah perilaku individu. Setelah melakukan aksi kekerasan terhadap anak dan cucunya, Supomo dihakimi oleh masyarakat sampai mengalami luka robek di bagian lengan kanan, kiri, dan luka robek bagian pelipis kanan. Setelah itu, Supomo baru dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Guthrie,
hukuman yang efektif adalah hukuman yang tidak menimbulkan rasa sakit, maka cara yang dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah salah, dengan menghakimi Supomo sampai terluka-luka. Selain karena menyalahi HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh Supomo sebagai manusia, namun juga belum tentu Supomo akan mengubah perilakunya. Bisa jadi justru Supomo mengubah perilakunya bukan karena sadar hal yang dilakukan adalah salah, tetapi hanya karena dia tidak ingin dipukuli lagi oleh massa atau tidak ingin merasakan kesakitan. Seharusnya Supomo langsung dibawa ke kantor polisi tanpa harus dihakimi sampai menimbulkan rasa sakit atau luka-luka. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Semoga apa yang kami telah presentasikan bisa bermanfaat ya.